Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberkati kami dan melawat kami. Dan kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Roh Kudus bicara secara khusus lewat kebenaran firman-Mu. Biar melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dibukakan pengertian, kami boleh diberikan kekuatan dan iman. Bahkan kami tahu kebenaran-Mu memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kita semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, suatu kehormatan boleh kembali menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya bahwa kita sudah diberkati juga praise and worship oleh Bobby Fabian. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya menyampaikan khotbah saya dengan tema pemenang. Dengan berjalannya waktu dan bertambah usia, membuat dunia ini tambah problem, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sepertinya masalah dan krisis tidak pernah ada ujungnya. Namun yang saya bangga dan saya salut daripada Tuhan, Tuhan ternyata memberikan pada kita kemampuan atau DNA untuk kita jadi pemenang dan bukan pecundang. Untuk kita menjadi penakluk dan bukan ditaklukkan. Dalam Kejadian pasal 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa artinya menaklukkan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi. Kata atas seluruh bumi artinya atas segala persoalan yang ada di bumi. Tuhan memberikan pada kita kemampuan untuk menaklukkan segala persoalan yang ada di bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang menarik ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kata gambar dan rupa Tuhan artinya sama karakteristiknya. Kata gambar rupa Tuhan artinya sama materialnya. Kata gambar dan rupa Tuhan artinya sama kualitasnya. Kata gambar rupa Tuhan artinya sama sifatnya. Jadi kita diciptakan sama sifatnya dengan Tuhan, sama kualitas dengan Tuhan, sama karakteristik dengan Tuhan, dan sama materialnya dengan Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan Adam, dengan Tuhan ciptakan kita, Tuhan tidak pernah sekali-kali mengurangkan kualitasnya untuk bekerja dalam diri kita. Sama dengan perusahaan multinasional, perusahaan mancanegara. Ketika mereka bikin satu produk, dengan 10 produk, mereka tidak akan pernah mengurangkan standarisasinya. Perusahaan multinasional, ketika mereka bikin satu produk, dengan 1 juta produk, mereka tidak akan pernah sekali-sekali mengurangkan kualitasnya. Kalau perusahaan dunia saja mengerti betapa pentingnya menjaga standarisasi, betapa pentingnya untuk menjaga kualitas, maka hal yang sama ketika Tuhan ciptakan Adam dengan Tuhan ciptakan kita. Dia tidak pernah sekali-kali mengurangkan kualitasnya untuk sanggup bekerja dalam diri kita. Ketika Tuhan ciptakan Daniel dengan Tuhan ciptakan kita, dia tidak pernah sekali-kali mengurangkan hikmatnya untuk sanggup bekerja dalam diri kita. Ketika Tuhan ciptakan Elisa dengan Tuhan ciptakan kita, dia tidak pernah sekali-kali mengurangkan kuasanya untuk sanggup bekerja dalam diri kita. Sebab kita diciptakan oleh Tuhan menjadi man of God. Siapa itu man of God? Seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Kata gambar dan rupa Tuhan disederhanakan oleh Paulus dalam Perjanjian Baru dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11, yaitu manusia Allah. Siapa itu man of God atau manusia Allah? Seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Siapa itu man of steel? Seseorang yang punya kemampuan seperti baja. Siapa itu Spider-Man? Seseorang yang punya kemampuan seperti laba-laba. Siapa itu Iron Man? Seseorang yang punya kemampuan seperti setrikaan. Siapa itu Aquaman? Seseorang yang punya kemampuan seperti Aqua. Kalau ada orang ngangkat galon Aqua, dialah Aquaman. Tapi semua itu cuma cerita fiction. Itu cuma hasil editan. Tidak pernah terjadi sebenarnya di planet ini. Tapi man of God bukan cerita fiction. Man of God bukan cerita mitos. Siapa yang menyangka Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang badannya 3 kali lebih besar dari Daud. Dan man of God bukan ada sejak zaman purba atau zaman Alkitab. Man of God bukan dari sejak zaman jadul saja. Tapi man of God juga ada di tempat ini. Termasuk Anda yang menyaksikan firman Tuhan hari ini. Dan kita akan belajar bagaimana untuk kita mengeluarkan DNA Tuhan. DNA kemenangan. Sehingga kita menjadi pemenang dan bukan pecundang, penakluk dan bukan ditaklukkan. Yang pertama, untuk kita bisa menjadi pemenang. Pemenang memiliki mentalitas yang tidak pernah mundur terhadap apapun. Champion is the giant killer mentality. Matius pasal 4 ayat 17, inilah khotbah Yesus yang pertama.
sebelum dia punya murid-muridnya. Inilah materi khotbah Yesus yang paling lama di hadapan para calon murid-muridnya. Dia berbicara dalam Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata bertobatlah di sini dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani artinya metanoia. Metanoia berasal dari dua akar kata. Meta artinya perubahan, noia artinya pikiran. Metanoia artinya perubahan cara berpikir penakut menjadi cara berpikir pemberani. Metanoia artinya perubahan cara berpikir pecundang menjadi cara berpikir juara. Metanoia artinya perubahan cara berpikir dunia menjadi cara berpikir kerajaan Allah. Kata bertobat di sini yang Yesus maksudkan bukan hanya mereka yang mampu hidup suci, bukan hanya mereka yang mampu hidup kudus, tapi kata bertobat di sini yang Yesus maksudkan yaitu mereka yang punya mental juara. Mereka yang bukan pengecut, mereka yang adalah pemberani. Itu sebabnya karena Yesus menanamkan di dalam pikiran murid-muridnya syarat mengikut Yesus, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Artinya ikut Yesus bukan selalu berkat. Ikut Yesus harus siap menghadapi kekurangan. Ikut Yesus bukan selalu hidup tenang. Ikut Yesus harus siap menghadapi tantangan, krisis dan masalah. Ikut Yesus bukan selalu jalan ke atas. Ikut Yesus berarti harus siap direndahkan. Ikut Yesus bukan cuma kemuliaan. Ikut Yesus harus memikul salib. Karena murid-murid sadar ikut Yesus berarti tantangan. Dari 12 murid Yesus, cuma satu yang gagal. Berarti lebih daripada 90% murid-murid berhasil. Kenapa? Karena Yesus memilih murid-murid bukan berdasarkan otot tebal, bukan berdasarkan perawakan elok, bukan berdasarkan dompet tebal, tapi berdasarkan mental juara. Beda cara Musa memilih murid-murid. Cara Musa memilih murid-murid ternyata berdasarkan perawakan, otot tebal, pengalaman, dompet tebal. Ketika dipilih the best of the best dari setiap suku bangsa Israel, dan diutuslah 12 pengintai untuk melihat apa yang ada di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan di Kanaan. Ketika mereka keliling selama 40 hari 40 malam, maka suara 12 murid Musa terpecah dua. Suara mayoritas 10 dari 12 murid Musa berkata, benar, tanah yang dijadikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu, buah-buahan sayur, namun orangnya gagah perkasa, ahli bertempur. Sedangkan kita punya pengalaman 400 tahun budak, 400 tahun petani, 400 tahun peternak. Bagaimana mungkin budak bisa mengalahkan petempur? Bagaimana mungkin peternak bisa mengalahkan petempur? Bagaimana mungkin petani bisa mengalahkan petempur? Kita di hadapan mereka bagaikan belalang. Maka ketika 2 juta orang Israel mendengar bahwa mereka seperti belalang, saya mau katakan kalau Anda menganggap diri Anda kecil, apa saja yang Anda lihat jadi besar. Maka menangislah 2 juta bangsa Israel sambil berkata, pulangkan saja aku pada Mesirku. Untung waktu itu ada 2 murid Musa yang punya mental juara. Yang tua bernama Kaleb, yang muda bernama Yosua. Mereka berdua berkata, tidak, benar, tanah yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah dengan susu dan madu, buah-buahan sayur, dan orang yang gagah perkasa, ahli bertempur. Tapi Tuhan telah berjanji sama kita bahwa kita akan menelan mereka. Kata 2 juta bangsa Israel sambil berkata, maju sendiri kau. Dan ketahuilah Bapak Ibu, dari 12 murid Musa, hanya cuma 2 orang yang bisa masuk tanah perjanjian. Yang mengerikan, dari 2 juta bangsa Israel, hanya cuma 2 orang yang bisa menikmati tanah perjanjian, yaitu mereka yang punya mental juara. Berarti untuk menikmati janji Tuhan bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu besar, bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu hebat, tapi untuk menikmati janji Tuhan, kita harus juga punya mental juara. Padahal 2 juta bangsa saya percaya Tuhan itu hebat, padahal 2 juta bangsa saya percaya Immanuel tidak pernah ingkar janji, tapi saya mau kasih tahu, hanya mereka yang punya mental juara yang bisa menikmati janji Tuhan. Saya teringat pada waktu malam minggu, pada tanggal 12 Oktober 2013, saya sedang mempersiapkan catatan materi firman Tuhan. Tiba-tiba teman saya kirim SMS, ting, dan berkata, SMS tersebut, Jo, tolong segera doakan.
Di televisi, tim kesebelasan Garuda Indonesia sedang bertanding bola dengan tim kesebelasan Korea Selatan. Saya kaget. Kalau Korea Selatan dalam bola kan macannya Asia. Korea Selatan non Jepang, Jepang dilibas. Korea Selatan non Thailand, Thailand dilibas. Korea Selatan non Australia, Australia dilibas. Bahkan Piala Dunia terakhir Korea Selatan lawan Jerman, Jerman dilibas. Sedangkan Indonesia dalam bola kan tikusnya Asia. Indonesia lawan Malaysia berkali-kali dilibas. Indonesia lawan Thailand berkali-kali dilibas. Ini tikus berani-beraninya berhadapan dengan macan tanpa minta doa restu hamba Tuhan. Semua tokoh-tokoh agama, ketika saya nyalakan televisi mereka sudah bertanding bola. Daripada saya pesimis, lebih baik saya doakan biar roh hikmat, biar kemenangan diberikan. Puji Tuhan, di akhir pertandingan Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan 3-2. 3 untuk Indonesia, Korea cuma 2. Coba bayangkan bagaimana mungkin temulawak bisa mengalahkan ginseng. Coba bayangkan bagaimana mungkin Polytron bisa mengalahkan Samsung. Tapi ingat, Samsung pernah di-ban, tidak boleh naik pesawat terbang. Tapi Polytron buatan Kudus Jawa Tengah tidak pernah di-ban. Berarti kita bisa melihat di sini, iman atau mental juara adalah modal kita ke tempat yang belum pasti. Iman atau mental juara ada modal kita untuk meraih yang belum kelihatan. Jadi kalau kita mau meraih tempat-tempat yang belum pasti, kalau kita ingin memperoleh hal-hal yang belum kelihatan, yang kita perlu lakukan, bangunlah mental juara. Tidak ada salahnya kita mempercantik wajah untuk tetap awet muda. Tidak ada salahnya untuk kita mempertebal otot untuk sehat. Tapi ingat, problem-problem ke depan gak bisa ditangani hanya cuman fisikal. Bukan cuma bisa ditangani dengan perawakan elok, tapi harus ditangani dengan mental juara. Yang kedua, bagaimana untuk jadi pemenang? Pemenang dapat bekerja bersama-sama dengan yang lain. Pemenang itu gak bekerja sendirian. Sekalipun pertandingannya one-on-one, tetap butuh pelatih, tetap butuh sponsor. If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendirian, Anda berjalan lebih cepat. Kalau Anda berjalan bersama-sama, Anda berjalan lebih jauh. Jadi perkara jauh, perkara mahakarya, kita bisa capai hanya cuma bisa bersama-sama. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu sebabnya saya nggak pernah takut dengan namanya minoritas. Selama minoritas bisa bersatu, minoritas bisa menelan mayoritas. Siapa yang menyangka Gideon dengan jumlah pengikut 300 orang bisa mengalahkan tentara Media Persia yang jumlahnya 13.500. Berarti satu tentara Gideon bisa mengalahkan 450 tentara Midian. Satu di antara kita, firman Tuhan berkata, bisa mengalahkan beribu-ribu. Tapi 2 di antara kita bisa mengalahkan 10.000. Berarti kesatuan adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan pelipat gandaan kekuatan. Kenapa? Tali tambang selalu bergandengan dengan 3 tali yang lain. Karena 1 tali tambang sanggup mengangkat 100 kilo beban. 2 tali tambang kalau sendiri-sendiri sanggup mengangkat 200 kilo beban. 3 tali tambang kalau sendiri-sendiri sanggup mengangkat 300 kilo beban. Lalu apa yang terjadi kalau tali tambang tersebut bergandengan? 1 tali tambang sanggup mengangkat 100 kilo beban. 2 tali tambang. Ingat, kesatuan adalah gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan bisa 10 kali lipat kekuatan ganda. Begitu 2 bergandengan sanggup mengangkat 1000 kilo beban. 3 tali tambang bergandengan sanggup mengangkat 10.000 kilogram beban. Luar biasa. Gak pernah takut dengan minoritas. Selama minoritas bersatu bisa mengalahkan mayoritas. Namun sebaliknya, yang saya paling takutkan dalam hidup saya adalah perpecahan. Karena kerajaan terpecah-pecah tidak akan pernah bisa bertahan lama. Keluarga yang terpecah-pecah segera bercerai. Kejadian pasal 11 ayat 6. Dan ia berfirman, yaitu pada waktu manusia masih dalam satu bahasa, mereka satu tujuan, mereka ingin membangun menara yang tingginya lebih daripada di Dubai, yang sama seperti Tuhan. Dan Tuhan melirik dari surga kemampuan manusia ketika bersatu.
Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, yaitu Tuhan berfirman, kalau Tuhan berfirman pasti benar. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tuhan melirik dari surga, mengakui dari surga ketika manusia itu bersatu. Mulai sejak itu, apa saja mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Berarti ketika manusia sehati, ketika manusia sepakat, ketika manusia bergandengan tangan, maka tidak ada yang bisa gagalkan. Bayangkan, ini Tuhan mengakui tanpa campur tangan Tuhan, tanpa keterlibatan Tuhan. Ketika manusia bersatu, manusia bisa melakukan perkara-perkara besar. Yang amat disayangkan, kita cuma hanya mampu bersatu dengan Tuhan. Tapi hari ini kita sedang di-challenge. Bukan cuma kita mampu bersatu dengan Tuhan, tapi kita juga bisa bersatu dengan yang lain. Kalau kita bersatu, Indonesia ini tidak akan pernah jadi negara dunia ketiga. Tapi Indonesia akan jadi negara ketiga. Beda, negara dunia ketiga, negara berkembang. Negara ketiga, negara maju. Setiap suku di Indonesia punya kelebihan. Australia yang cuma punya satu suku aborigin bisa terkenal sampai manca dunia. Tapi Indonesia ada lebih daripada 1.350 suku. Dan setiap suku punya kelebihan. Coba suku yang pandai bicara di Indonesia, serahkan sama suku Sumatera Utara, Batak. Makanya orang Batak jagonya berdebat, jadi MC, kamu jadi pengacara. Jangan berdebat sama orang Batak. Pasti kita dikalahkan sama mereka. Karena memang itu kelebihannya. 2 suku yang paling jago berdagang di Indonesia, serahkan sama suku Chinese. Orang Chinese jagonya ekonomi. Berikutnya suku yang paling jago kerja di Indonesia, serahkan sama suku Jawa. Orang Jawa kalau kerja walaupun under tekanan beres. Suku yang paling jago pariwisata, ngomong bahasa asing, serahkan sama suku Bali. Orang Bali ketemu orang bule, how are you? Ketemu orang Jepang, moshi-moshi, arigato gozaimashita. Ketemu orang Korea, annyeonghaseyo. Ketemu orang Belanda, dankjewel. Ketemu orang Spanyol, ti amo mucho. Kita ketemu bule, lu aja. Di pingpong. Berikutnya suku yang paling jago olahraga di Indonesia, serahkan sama suku Papua. Orang Papua, kalau udah olahraga, udah fisiknya paling kuat. Berikutnya suku yang paling jago nyanyi, seni, serahkan sama suku Maluku. Berikutnya suku yang paling jago berdandan. Udah paling keren kalau berdandan, sering kali masuk jadi Miss Indonesia berkali-kali, serahkan sama suku Sulawesi Utara. Nah, bisa bayangkan kalau setiap suku di Indonesia bersatu, maka Indonesia tidak akan pernah menjadi negara dunia ketiga, tapi Indonesia akan jadi negara ketiga. Sebabnya hargailah perbedaan, karena perbedaan itu belum tentu salah. Perbedaan justru melengkapi kita. Perbedaan justru menghindari kita dari kesalahan. Pemenang sejati, dia bisa menggandeng perbedaan. Yang ketiga, bagaimana kita jadi pemenang sejati? Pemenang memiliki persisten yang kuat. Persisten bukan hanya kemampuan untuk bertahan atas hal yang sukar, tapi yang membuat Anda tambah berbobot dan membuat kekuatan musuh tambah lemah. Kekuatan seseorang tidak terletak pada besar tubuhnya, tapi pada kegigihannya. Persisten selalu meningkatkan kemajuan. Bukan yang kuat, tapi yang uletlah, yang gigilah, yang menjadikan mereka manusia besar. Persisten meningkatkan kemajuan. Sayangnya, manusia itu paling hebat dalam hal memulai, tapi lemah dalam hal konsisten. Padahal problem besar akan jadi problem yang kecil kalau kita konsisten berhadapannya. Sebaliknya, problem kecil akan jadi problem yang besar kalau kita menghindar daripadanya. Masalah besar, masalah banyak akan jadi masalah yang sedikit kalau kita konsisten berhadapannya. Tapi masalah yang sedikit akan jadi masalah yang banyak kalau kita menghindar daripadanya. Saya teringat dengan bangsa Israel ketika mereka baru saja dikeluarkan dari tanah perbudakan di Mesir oleh Tuhan, dipimpin oleh Musa. Begitu baru sampai di padang gurun, sengaja Tuhan kirim musuh yang kecil, bangsa Amalek dan lain sebagainya. Ternyata
untuk melatih tangan bangsa Israel bertempur. Karena selama 400 tahun mereka budak, 400 tahun mereka petani, 400 tahun mereka peternak, biasa pegang cangkul. Dan Tuhan tahu musuhnya di tanah perjanjian buas, kuat, banyak, ahli bertempur. Itu sebabnya selama 40 tahun dilatihnya otot mereka untuk menjadi petempur. Dan setelah mereka dilatih selama 40 tahun, mereka begitu masuk tanah perjanjian, mereka melihat musuh mereka tidak lagi punya kemampuan lebih besar dari mereka. Paling tidak mereka lihat kemampuannya sama atau di bawah bangsa Israel. Kenapa sampai hari ini orang Israel kalau bertempur gak pernah kalah? Karena punya pengalaman lebih dari 4.000 tahun. Kenapa sampai hari ini Israel ahlinya ahli culture? Karena punya pengalaman lebih dari 4.000 tahun. Justru konsisten membuat kita yang tadinya biasa jadi excellent, yang tadinya minus jadi surplus. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa bicara bahasa Inggris? Karena kita gak pernah konsisten komunikasi bahasa Inggris. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa masak? Karena kita gak pernah konsisten pergi ke dapur. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa bicara depan umum? Karena kita gak pernah konsisten bicara di depan kelompok-kelompok kecil. Itu sebab di sini konsistenlah berdoa. Karena doa ada sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Doa adalah mensikap hati, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Tapi tidak berdoa adalah mensikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa mengecap banyak tangan Tuhan. Orang yang sering banyak berdoa, dia sering mengecap tangan Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa, dia tidak pernah mengecap tangan Tuhan. Yang kedua, yaitu konsistenlah merenung firman. Karena orang yang merenung firman siang dan malam, dia makin bijaksana, bertindak hati-hati. Dan apa yang terjadi membuat apapun yang dikerjakan berhasil. Makanya perhatikan kenapa orang-orang Yahudi, mereka walaupun minoritas, tapi sepertiga pemilik pabrik terbesar di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Pada penduduk Yahudi cuma 2% di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka suka merenung Taurat. Orang yang merenung firman, dia makin bijak. Dan apa saya dibuatnya berhasil. Yang ketiga, konsistenlah berlatih. Karena berlatih membuat Anda jadi mahir. Anda mungkin gak bisa ngangkat 100 kilo beban. Tapi ketika Anda mulai latihan dengan tekun, mengangkat dulu dari mulai yang kecil, 10 kilo beban, maka Anda bulan depan bisa mengangkat yang 30 kilo beban. Ketika Anda mulai latih 30 kilo beban, maka sebulan kemudian Anda mampu mengangkat yang 50 kilo beban, barber. Dan ketika Anda mampu mengangkat 50 kilo beban, angka tambahkan lagi, Anda mampu mengangkat 75 kilo beban. Dan ketika Anda sudah terlatih lagi, bulan berikutnya Anda mampu untuk mengangkat 1000 kilo beban. Jadi beban-beban berat akan jadi beban ringan kalau kita konsisten berhadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami dan menolong kami, sehingga hari ini membantu untuk mengeluarkan kemampuan Tuhan untuk kami jadi pemenang. Yang pertama, kami mau membangun mentalitas juara. Tidak ada salahnya untuk kami mempertebal otot supaya sehat. Tidak ada salahnya untuk kami mempercantik wajah, untuk kami awet muda. Tapi tantangan ke depan, ada tantangan semakin kompleks. Sebabnya kami mau terus melatih mental kami. Karena kami menyadari bahwa pencobaan-pencobaan yang kami hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kami. Tuhan pasti beri jalan keluar. Berarti kami gak perlu keluar sampai Tuhan membuka jalan. Yang kedua, kami belajar untuk jadi pemenang. Kami perlu bergandengan yang lain. United we stand, divided we fall. Bersatu kami teguh, bercerai kami runtuh. Dengan kami menggandeng perbedaan, melengkapi kami. Dengan kami bergandengan, maka kami berjalan lebih jauh. Mencapai target-target karya-karya yang besar. Yang ketiga, untuk jadi pemenang, kami mau konsisten. Dan konsisten berdoa, konsisten merenung firman Tuhan, konsisten melakukan firman Tuhan, konsisten berlatih. Maka masalah-masalah yang besar akan jadi masalah yang biasa.